Oh my god! Oh Yeah, bro, holy man, I'm getting the out. Sejak 2017 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Sementara itu, akibat maraknya judi online, Indonesia kini menduduki peringkat pertama negara dengan pengguna judi online slot ilegal. Menurut data Drone Empri, ternyata Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan jumlah pejudi online terbanyak di dunia. Yang bikin sedih, kebanyakan justru datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Gimana nggak miris ya? Hari ini, kita akan ngobrolin kenapa judi online itu bisa bikin orang ketagihan dan kok susah banget buat berhenti. Pasti kamu juga penasaran kan? Udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, ada datanya. Kayaknya kalau main judi, bisa kebayar lagi nih nanti. Ternyata ya udah habis. Kalau saya hitungan kotornya itu mungkin bisa ya 3M-an. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih sebenarnya judi itu. Jadi gini, secara umum judi itu adalah permainan buat dapetin uang. Biasanya dengan cara pasang taruhan. Nah, ada 3 jenis judi utama. Pertama, permainan taruhan. Contohnya kayak nebak siapa yang menang di pertandingan bola atau pacuan kuda. Kedua, permainan lotre. Ini lebih mengandalkan keberuntungan, kayak pilih nomor di undian. Ketiga, permainan peluang, kayak blackjack atau roulette. Serunya, ini ngasih kesan kita punya kendali. Padahal sebenarnya tetap aja semuanya random. Tapi tahu nggak? Apapun jenisnya, ada satu hal yang nggak bisa diubah. Bandar atau penyelenggara judi itu pasti selalu punya keuntungan lebih besar daripada kita sebagai pemain. Jadi ya, kita tuh selalu ada di posisi kalah. Terus, kalau udah tahu rugi, kenapa masih banyak yang tetap berjudi? Ternyata ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Jadi, setiap kali menang, otak kita itu ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang banget. Nah, yang menarik, kalau kita menang besar setelah sebelumnya kalah berkali-kali, dopamin yang keluar bakal lebih banyak lagi. Rasanya tuh kayak euforia, bikin kita kegirangan banget. Masalahnya, efek ini bisa bikin kita pengen terus-terusan ngerasain sensasi yang sama. Jadi, nggak heran kalau akhirnya kita terjebak dan nggak bisa berhenti. Sensasinya bahkan mirip sama kecanduan narkoba. Lalu, ada juga yang namanya gambler's conceit, atau keangkuhan pejudi. Mereka ini merasa yakin banget kalau mereka bisa berhenti kapan aja. Padahal kenyataannya susah banget. Apalagi kalau udah kalah besar, bukannya berhenti, mereka malah makin yakin bisa balikin semua kerugian itu. Padahal nyatanya jarang banget bisa terjadi. Akhirnya malah makin terjebak. Pernah dengar tentang gambler's fallacy? Ini salah satu kekeliruan yang sering banget dilakukan pejudi. Mereka kira kalau hasil sebelumnya bisa ngaruh ke hasil berikutnya. Contohnya, mereka percaya kalau ada angka yang sudah lama gak muncul, angka itu pasti bakal keluar sebentar lagi. Padahal kenyataannya, peluangnya tetap sama aja setiap putaran. Kasino itu pinter banget manfaatin pola pikir ini. Mereka sering pasang sejarah hasil permainan roulette di layar supaya pemain merasa mereka bisa nebak hasil berikutnya. Padahal itu cuma trik supaya kita makin yakin dan terus main. Efek buruk dari judi itu nggak cuma soal uang yang hilang. Dampaknya bisa lebih luas, seperti merusak hubungan sosial, keluarga, bahkan kesehatan mental kita. Jadi, kalau kamu atau orang di sekitarmu merasa sulit banget berhenti berjudi, langkah pertama yang paling penting adalah sadar kalau ini masalah serius yang perlu ditangani. Dan ingat, jangan pernah ragu untuk cari bantuan profesional. Ada kok banyak orang yang siap membantu kamu keluar dari situasi ini. Yang penting, kamu mau ambil langkah pertama dulu. Nah, sekarang kamu udah tahu kenapa judi itu bisa bikin ketagihan dan seberapa besar efek bahayanya kan? Kalau kamu atau ada temanmu yang lagi kesulitan berhenti berjudi, jangan ragu buat cari bantuan ya. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten edukatif lainnya.
Tulis juga pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan serta kebahagiaanmu.